Audio Jungle. Lampung Utara, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pilkades Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, mengadakan rapat pleno terbuka. Pemutakhiran data pemilih sementara, dan penetapan data pemilih tetap, Pilkades Desa Kembang Tanjung. Rapat pleno ini, diselenggarakan di Aula Kantor Desa setempat, berjalan aman, lancar, dan kondusif, hari Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Camat Abung Selatan, Dedi Irawan S.Com, beserta Forkopincam, Kapolsek, dan Ramil, Ketua BPD, dan anggota, Ketua Panitia Pilkades beserta anggota, para calon kepala desa Kembang Tanjung, dan perangkat desa, serta undangan lainnya. Ketua Panitia Pilkades Desa Kembang Tanjung, Dr. Randes Muhammad Saleh, dalam sambutannya, menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta rapat pleno, wabil khusus kepada para calon kepala desa atas keterlambatan dalam menginput data pemilih, dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh panitia Pilkades yang telah bekerja sama dalam mensukseskan Pilkades Desa Kembang Tanjung, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli tahun 2023 mendatang. Ia menambahkan bahwa tahapan demi tahapan sudah kita lalui. Alhamdulillah tidak ada masalah, dan berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saat diwawancarai oleh media ini, Camat Abung Selatan, Dedi Irawan, menyampaikan, hari ini, ada agenda 2, yakni rapat pleno pemutakhiran data pemilih sementara, dan penetapan data pemilih tetap di Pilkades Desa Kembang Tanjung, dengan hasil sebagai berikut. Untuk pemutakhiran data pemilih sementara, sebanyak 3.526 mata pilih, dan kemudian penetapan data pemilih tetap, sebanyak 3.511 mata pilih. Saya berharap, mari kita sukseskan Pilkades ini, dengan penuh rasa aman, dan kondusif, siapapun yang terpilih nantinya. Mari kita dukung bersama, demi kemajuan desa kita. Tuturnya, senada yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Kembang Tanjung, Muhammad Saleh, menghimbau, dan sekaligus mengajak, warga masyarakat di Desa Kembang Tanjung ini, untuk saling menjaga kondusivitas dalam pesta demokrasi Pilkades khususnya, di Desa Kembang Tanjung ini. Ia pun mohon kepada seluruh panitia Pilkades dan perangkat desa agar bersifat netralitas, dan bekerja secara profesional. Jelasnya, mari kita sukseskan Pilkades serentak ini, dengan damai, aman, dan kondusif, jelasnya. Di akhir acara, para peserta calon kepala desa, menandatangani berita acara, pemutakhiran data pemilih sementara, dan penetapan data pemilih tetap, dengan disaksikan oleh para peserta rapat pleno, dari Kabupaten Lampung Utara. Pario Saputra, mengabarkan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama nanti Bapak Camat Abung Selatan yang berhati Bapak Sekda, Ibu Kasih Pemerintahan dan Bapak Kasih Pembangunan, Kasih Tiban, Kecamatan Abung Selatan yang sempat hadir pada pagi siang. Yang terhormati Bapak dan Ramil atau yang mewakili Bapak Kapolsek atau yang sendiri. Yang terhormati Ketua BPD beserta anggota, yang terhormati Ketua Calon Bapak Arianto, Bapak Hatta, dan Bapak Patrolong. Yang terhormati para anggota Panitia Pilkades Desa Kembang Tanjung. Yang terhormati Bapak Kepala Dusun, Ibu Kepala Dusun, dan peserta rapat yang kami muliakan. Pertama-tama, dan yang paling utama adalah kita selalu mengucapkan rasa bersyukur kita kehadiran Allah Taala yang mana atas segala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Taala diberikan kenikmatan iman Islam, diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga dapat hadir bersama di balai desa ini kita dalam rangka kita
pada hari ini melaksanakan penetapan BPS daftar pemilih sementara Desa Kemangkan. Pertama kami menghormati, izinkan saya menyampaikan laporan bahwasanya tahapan ini sebelumnya dilakukan sebelum tanggal 26 ini. Namun kami mohon maaf karena keterbatasan kami, baik tenaga, pemikiran, kami mohon maaf baru bisa melaksanakan BPS pada hari ini. Kepada para calon, awalnya 3491, setelah kami bersama-sama media merekap, kemudian ada masukan dari dusun-dusun, maka kami dapat berjumlah 3526. Nah, artinya sembari kami merekap itu, kami juga sembari melalui Pak Kadus Pak RT mana masyarakat yang belum terdata. Ada tambahan, sudah kami masukkan ini. Yang mudah-mudahan TPS ini adalah TPS yang akhir. Harapan saya. Siang, Nabi Pur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Perkopincang, Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Kabid Mas, Bapak Danamil oleh Bapak Perkopincang. Yang saya hormati Bapak Sekda serta tugas di pemerintahan dan Bapak Kasih Tibar. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Desa Kemang Tanjung beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kepala Desa Kemang Tanjung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa Bapak Harmoko serta jajaran. Yang saya hormati Bapak-bapak calon kepala desa, Bapak Marianto, Bapak Hatta dan Bapak Ketua. Juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh perangkat desa, Bapak Kadus. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagaimana mestinya yang sudah dilaksanakan. Wilayah Utara Lokal di 182/25 Street LU HK 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Lampung Utara. Perlu disampaikan bahwasannya sesuai dengan tahapan dari persiapan dan pencalonan sampai dengan tahapan-tahapan lainnya, pada hari ini sudah sampai pada tahapan penetapan DPS. Perlu diketahui bapak-bapak semuanya, untuk seluruh desa yang ada sudah akan melaksanakan penetapan daftar pemilih tetap. Ini saya menyarankan kepada ketua, dan jika disetujui oleh bapak-bapak calon kepala desa, apabila berkenan, sekaligus saja kita laksanakan penetapan DPT, sehingga hari ini penetapan DPS, besok penetapan DPT sama saja. Toh kalau memang ada perubahan bisa dilakukan dengan daftar tambahan dan daftar pemilih tambahan. Itu juga kalau berkenan. Saya hanya menyarankan saja biar tidak bola-balik, ora wiri rapat desa dan dari desa untuk kota. Hendaknya ini butuh koordinasi dan kontribusi dari bapak-bapak yang ada, bapak-bapak tentunya bapak-bapak calon yang akan terpilih nanti.
agar dapat bekerja sama dengan kecamatan untuk menciptakan inovasi baru dengan adanya smart village. Jadi contoh sudah ada. Jadi kita dapat melaksanakan pengambilan data sesuai dengan data yang lebih akurat dan dapat diakses dari desa ke kecamatan, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung ulang. Kayaknya kalau menghitung kerjaan-kerjaannya nggak selesai dan menghamburkan anggaran. Ini kami buat sengaja berkhusus supaya Bapak para calon lebih enak mengoreksinya. Tetapi yakin saja ini yang mendata ini RT kita semua yang bekerja. Jadi dari RT dikoreksi oleh kadus. Makanya kemarin ada tambahan 35 itu dari Tunggal Binangun 35 orang, karena mungkin Pak RT-nya dari 7 RT itu melakukan pendataan masih ragu, artinya ada tambahan 35 itu dari pada kadus Tunggal Binangun. Nah, mungkin nanti ada yang terbaca di situ ada anggota TNI Polri yang masih tergantung, nanti kita tinggal coret saja kalau memang itu, karena tidak ada hak TNI Polri seperti ini. Kayaknya di Tanjung Agung kayaknya masih ada berapa, ada 1 tentara, 2 polisi, 3 polisi yang masih aktif ya. Artinya nanti kita koreksi aja, Pak atas tolong koreksi, kita coret bersama. Kita sama-sama koreksi, bukan kami saja, karena itu tadilah keterlambatan kami yang terutama pemetikan yang begitu lama, artinya karena keterbatasan daripada kami. Terus kemudian untuk pemutahiran data terakhir DPT, kalau memang sepakati usul dari Pak Camat tadi pada calon, artinya kita yang pertama buat kita acara KPS, kemudian langsung buat kita acara DPT. Tapi nanti kalau masih ada tambahan daripada calon menyampaikan baik melalui timnya bahwa ini belum masuk, sampaikan kepada panitia, nanti kita keluarkan dari acara tambahannya nanti. Ini gitu. Karena jadwal kita ini tanggal 30 sudah mulai kampanye sampai tanggal 4. Itu kami silakan untuk calon. Bapak Camat Pusat, yang saya hormati Bapak Rusdi, Bapak dan Ramil atau mewakili, Bapak Kapolres dan mewakili, Ketua BPD dan jajaran, Ketua Panitia dan jajaran yang saya hormati, calon-calon kepala desa yang saya banggakan, secara terorganisir, tugas mencatat, menyampaikan itu ada wewenang pada sekretaris panitia PKS. Tetapi pada saat ini yang menjadi kendali pencatat menyampaikan saudara kadus Tunggal Binangun, mohon izin dengan asal apa dan bentukan apa, karena sesuai dengan aturan. Kalau organisasi ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, berarti tidak boleh orang lain mencatat menyampaikan. Itu Pak. Terima kasih atas masukannya. Tapi perlu kita ketahui bersama, walaupun saya sudah ketua ini, saya juga tahu aturan. Kenapa? Yang bicara tadi Pak Praid, memang jabatannya kepala dusun, tetapi dia masuk struktur kepengurusan anggota panitia pilkades. Ada 2 panitia dari Pak Kadus, dari Kadus yang masuk panitia, yaitu 1 Pak Leno, yang kedua Ketua Hilang. Itu yang kami lihatkan dari situ. Kenapa kami mengambil itu untuk membantu kami di tingkat desa? Karena pada saat kita rapat kemarin itu ada kekurangan personil kami yang kira-kira yang kami anggap yang pertama bisa komputer, kemudian bisa bicara untuk membantu kami, sehingga saya sendiri tidak bekerja sendiri. Alhamdulillah, artinya berkat kerjasama kawan-kawan ini, tanpa saya komando, mereka sudah menyadari bahwa mereka menjadi panitia.
Yang jelas, mohon maaf Pak Bintik, yang bicara tadi itu betul memang katus tunggal binangun, tetapi dia masuk struktur kepanitiaan panitia pilkades di desa Kembang Tanjung. Nah kemudian masalah yang lain-lain, seandainya ada kesalahan, ada kekeliruan, kami menyadari kami manusia biasa yang tidak dilepas dari hilaf dan aib. Misalnya, saudara Bapak Prayitno adalah salah satu dari anggota panitia pilkades kecamatan desa Kembang Tanjung. Jadi ketua, wakil, sekretaris dan bendahara juga anggota sudah yang menentukan bukan dari kecamatan, tapi rapat unsur dari desa. Mungkin itu ditetapkan dari desa itu sendiri masing-masing dengan diketuai oleh Bapak Kepala BPD. Ya Bapak BPD. Nah, coba nanti langsung dipertegas Pak BPD bahwasanya memang benar dilaksanakan rapat pembentukan panitia pilkades yang menentukan dari desa yang diketuai oleh Ketua BPD. Yang saya hormati sahabat kami selatan beserta yang saya hormati dan Ramil atau yang mewakili, begitu juga Pak Mungkin atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Kembang Tanjung beserta anggota. Yang saya hormati calon kepala desa Kembang Tanjung dari 3 orang yang saya hormati, dan juga rekan-rekan saya anggota BPD. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di ruangan balai desa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkades serentak khususnya di Desa Kembang Tanjung dalam keadaan aman, kondusif, tidak ada suatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Langsung saja ini saya menuju ke Pak Ginting. Mohon maaf Pak Ginting, perlu saya sampaikan juga, saya selaku Ketua BPD beserta rekan-rekan pada waktu itu membentuk kepanitiaan pilkades khususnya Desa Kembang Tanjung. Kalau untuk tanggalnya saya lupa karena sudah cukup lama, namun alhamdulillah pelaksanaan panitia pilkades itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan juga apa yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana bahwa kami dari desa memang butuh artinya orang-orang yang pintar atau yang tahu dengan komputer. Ketika pada waktu kami bentukan panitia pilkades itu salah satunya kami menunjuk saudara Prait sama juga kepada saudara Ibu Roina untuk dimasukkan menjadi panitia pilkades. Karena yang pertama saudara Prait ini memang dia ahli komputer dan kebetulan memang dia pada 5 tahun yang lewat itu memang mereka juga tergabung dalam panitia pelaksana pilkades. Begitu juga Ibu Roina, mereka berpengalaman 5 tahun yang silam. Artinya sengaja kami mengajak mereka untuk bersama-sama agar pelaksanaan pilkades di Desa Kembang Tanjung ini tidak ada kesalahpahaman atau kekeliruan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kami melaksanakan pilkades, kami mohon maaf, dan apabila ada benarnya
itu untuk kita semua. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa, tapi jangan melibatkan kartu dari panitia. Izin Pak, Bu Kris ikut dalam anggota. Iya, ada dalam yang saya sangat hormat sama. Yang benar panitia, tugas ini seperti saya. Kalau saya izin teman-teman, sejujurnya gini, sekarang tidak perlu membahas atau mempermasalahkan tentang susunan, mohon maaf Pak ini, karena itu sudah dibentuk dari awal dan selama sampai dengan mau kampanye ini sudah nggak ada masalah. Artinya mungkin produk apa yang keluar dari panitia adalah kolektif keluarga. Artinya apa yang dikerjakan salah satu orang itulah yang produk panitia keseluruhan, tidak mengatasnamakan ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua dan sebagainya. Artinya sekarang kita fokus pada data itu, apakah data itu ada perubahan atau tidak. Dan tadi yang disampaikan Pak Dama, sekiranya kita mengingat untuk efisiensi waktu dan mungkin mengingat kondisi kesibukan kita semua, bagaimana seandainya DPS ini kita tetapkan dan sekaligus nanti ada waktunya, ada data Republik tambahan nanti bisa dilaksanakan, kita sekaligus penetapan DPD. Mohon maaf sekali lagi Bang Ginting, artinya untuk sementara ini bagi kami kinerja bagi semua desa, bukan hanya di Bang Tanjung, ini sudah berjalan dengan maksimal dan patut kita apresiasi buah kinerja mereka. Dan saat ini memang sesuai tahapan kita sekarang untuk tahapan pembahasan DPS menjadi DPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kami sarankan, seandainya ada penduduk yang sudah lama di sini pindahan dari desa atau daerah lain, tetapi masih tercatat sebagai penduduk, adminnya belum berubah. Dia mempunyai data di admin tapi belum berubah. Seyogianya kalau menurut hemat kami, biar tidak menimbulkan konflik, tidak perlu diterbitkan domisili, artinya tidak boleh memilih. Biar tidak menimbulkan kecenderungan atau siapa tahu nanti desa asalnya juga di pemilihan. Takutnya nanti kalau ngidul, nokan. Kecuali memang penduduk yang benar-benar tidak mempunyai admin, tidak jelas tempat tinggalnya dan sudah lama di sini, nah itu yang perlu kita fasilitasi dengan surat domisili. Begitu Pak, saran kami. Terima kasih. Yang saya hormati dan Ramil, hal ini diwakili oleh Pak Ginting. Yang saya hormati Kapolsek Kabupaten Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Mas Dika Surya dan Hukum. Yang saya hormati Ketua BPD serta jajaran yang sangat saya banggakan, adik-adik saya pendamping kiri kanan ini. Inilah adik saya semua. Yang saya hormati seluruh kadus dan para undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini mohon maaf, sebenarnya saya nggak mau mengulas, tetapi tadi Ginting menyampaikan supaya biar tahu karena undang-undang itu tidak bisa diatur oleh Perpu. Setahu saya dan seingat saya, sewaktu saya menyalonkan diri 2017, ketua panitianya adalah Kadus Tanjung Mas. Maka oleh sebab itu mungkin waktu rapat daripada panitia seluruh yang hadir, kemudian ketua BPD itu dan jajarannya tidak ada masalah. Tinggal kita lihat aja. Ini lampiran pertama, nama-nama yang disebut
Mas, lihat ada di periode kedua. Ini ada namanya. Kalau belum termasuk, ya nanti disampaikan sama panitia untuk ada nilai tambahan mata pilih. Jadi kalau tadi Pak Menteri menyampaikan itu, aku bingung. Karena dulu saya bersama beliau. Nah, pajaknya pun Pak, saya dilantik. Bayarnya kok saya? Ini saya buka saja. Panitianya kartus RT. Itu Pak Makat masih produktif. Nah, artinya alangkah bagusnya kalau seumpama nantinya pas silakan diajukan ke panitia untuk ada pilih tambahan. Pada siang hari ini kami panitia pertama menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini. Namun demi desa kita dalam rangka pelaksanaan Pilkades tahun 2023 ini. Yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga calon yang telah berbesar hati menerima yang pertama pengesahan DPS, kemudian hari ini waktunya hampir bersamaan penetapan DPT dalam rangka Pilkades tahun 2023. Yang mana tadi di DPS kita sama-sama bahwasanya jumlahnya 3.526. Setelah instruksi tadi oleh Pak Kadus, oleh panitia bersama-sama, ada warga kita yang masih aktif, yaitu selaku TNI Polri, plus ada warga kita saat didata masih hidup, ternyata hari kesini dia mendahului kita yang jumlahnya 15 orang. Jadi DPT kita hari ini totalnya 3.511 orang. Saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada ketiga calon dan bapak-bapak dan wabil khusus kepada Pak Camat Puspika yang dengan sabar menunggu pemberbaikan, menunggu berita acara yang kita laksanakan tadi. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran Puspika Kecamatan saking cintanya dengan desa kita, karena beliau mengharapkan Pilkades Desa Kembang Tanjung plus 15 desa yang 10 desa yang lain bisa berjalan dengan kondusif, aman dan terkendali. Harapan kita bersama. Para oleh ketiga calon berlembar, berarti DPT ini sudah sah kita saksikan pada hari ini. Jadi kepada Bapak Ibu wakil ketiga calon, DPT kita ini jumlahnya 3.511. Namun ada catatan, kalau masih ada yang tertinggal, nantinya setelah pulang dari sini, nanti kita masukkan ke daftar pilih tambahan. Yang hari ini disaksikan oleh DPR, setelah kita sahkan, nanti kita akan melanjutkan kepada penetapan DPT. Mungkin ada perubahan ini jumlahnya dari 352 karena tadi yang saya sampaikan ada yang TNI masih masuk. Ya. Katakannya pada DPS bahwasanya hari ini DPS kita 3526. Mungkin nanti DPT berubah, kenapa? Berkurang, ada TNI Polri yang masih masuk. Itu setelah dikurangi dari divisi oleh Pak Kadus, mungkin ada yang masih masuk yang sudah meninggal. Ada beberapa tempat, Tanjung Mas, ada Tanjung Agung, ada di Tanjung Baru, ya ada beberapa yang warga kita yang meninggal mungkin masih dicatat sebelum mereka meninggal.
Jadi mungkin enggak 352 agak kurang sedikit kali. Marianto dokumentasi. Pak, ini ada yang bagian Pak Samad, berapa Pak? Terima kasih. Untuk calon nomor 2 Bapak Hatta. Terima kasih. Untuk calon nomor 3 Bapak Takarullah. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mewakili PLT Kepala Desa Pak Dr. Moko, Pak Sekdes. Pak Pilih. Terima kasih Pak Ketua Ibu. Ini mohon maaf Pak Camat untuk minta tolong tanda tangan. Pak Camat. Pak Dan Raden. Terima kasih Pak Dan Raden. Pak Kapolsek. Oke. Terima kasih Pak Kapolsek. Nanti kan Sekarang di sini. Semua. Sekarang aja. Sekarang mulai. Iya mulai. Foto mulai. Pak Sekam sebelah sana Pak Sekam. Nanti itu keren.
Yang ketiga. Hidupnya sih, hidupnya sama. Sana. Apa enggak Ebo? Oh iya. Coba yang udah bawa sini. Belum. Latihan, ini Pak Zenes lagi. Ya, ini laporannya lain-lain. Ini juga ya. Iya, ini juga. Tapi tetap dulu sini. Nah, udah ya. Oh ya. Apa lagi? KBD. Masih bisa tanda tangan nggak? Mas, ini aslinya mana? Ini secara psikologis artinya nanti penyerahan
arahan DPT lah saya akan kita sampaikan di rumah. Gini aja. Yang bagus Pak ini aja, Pak Saleh. Di sini aja. Nah, ya, sip. Nah, sejauh tanggapan kita terkait kegiatan pada hari ini Pak Camat? Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari pagi sampai siang ini kita sudah melaksanakan dua kegiatan, yaitu penetapan DPS dan penetapan DPT. Berapa jumlah DPS Pak yang untuk sementara? DPS tadi 3562 dan ditetapkan DPT-nya menjadi 3511. Apa harapan kita Pak Camat terkait dengan pilkada serentak khususnya yang ada di Desa Kembang Tanjung Pak Camat? Harapan saya semoga pilkada berjalan dengan damai dan mendapatkan pemimpin yang benar-benar soleh, baik dan membawa keberkahan bagi Desa Kembang Tanjung. Ada tambahan Pak Ketua Pilkades Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku Ketua Panitia Pilkada Desa Kembang Tanjung mengharapkan yang pertama agar kiranya kepada ketiga calon selalu menciptakan kondusif dan agar berjalan pilkada juga berjalan dengan damai, aman dan terkendali. Yang kedua, kami menghimbau kepada tim-tim daripada tim sukses daripada ketiga kepala desa, calon kepala desa, mengharapkan bisa menjaga ketertiban keamanan Desa Kembang Tanjung agar pilkada serentak bisa berjalan dengan baik dan baik. Pesan apa yang akan kita sampaikan kepada panitia pilkades? Pada panitia pilkades tentunya marilah kita bekerja bersama-sama melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara, pemerintah kecamatan, pemerintah desa kepada kita selaku panitia agar kiranya dapat kita bekerja sama-sama sehingga pelaksanaan pilkades dapat berjalan dengan baik. Terakhir Pak Camat, ada pesan-pesan Pak Camat? Cukup.